Menyaksikan Prime Time News, kami memberikan informasi kepada Anda tentang isu utama yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Yang pertama, tentang pemberian cuti menjelang bebas kepada Andi Malarangeng. Andi yang seharusnya baru bebas Juli nanti, kini sudah bisa bebas 3 bulan, lebih cepat. Layakkah mantan Menpora yang terjerat korupsi Pusdiklat dan sekolah olahraga di Hambalang mendapat fasilitas dari pihak lapas? Kemudian penembakan penumpang mobil oleh polisi di Lubuk Linggau kini bergulir pada penyidikan dugaan pencurian mobil atau pemalsuan mobil oleh korban. Polisi juga telah menetapkan Brigadir K, penembak mobil sedan tersebut, sebagai tersangka. Inilah Prime Time News selengkapnya. Terpidana Andi Alfian Malarangeng mendapat fasilitas cuti menjelang bebas selama 3 bulan, sehingga mulai Jumat 21 April mantan Menpora itu telah menghirup udara bebas. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat memberikan cuti karena selama menjalani hukuman Andi berkelakuan baik. Mendapat fasilitas cuti menjelang bebas selama 3 bulan, terpidana kasus korupsi Hambalang Andi Alfian Malarangeng tetap diwajibkan lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Kalapas Sukamiskin Dedi Handoko menjelaskan Andi Malarangeng sebelumnya telah mendapat remisi dasawarsa pada 17 Agustus 2015, sehingga permohonan lama cuti menjelang bebas menyesuaikan dengan remisi. Dasar itu kita pakai untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Kenapa kok diusulkan Pak Andi Malarangeng, begitu kan pertanyaannya? Karena pertama beliau hukumannya 4 tahun, ya hukumannya 4 tahun sudah, artinya di atas tahun 6 bulan sesuai ketentuan cuti menjelang bebas di atas tahun 6 bulan. Kemudian yang kedua sudah 2/3 masa hukuman. Kemudian yang ketiga berkelakuan baik. Menanggapi cuti menjelang bebas yang diberikan Dirjen Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut urusan lembaga anti rasuah dengan Andi Malarangeng sudah selesai sejak vonis dijatuhkan. Ya, waktu itu sudah divonis bersalah sampai berkekuatan hukum tetap, dan kemudian kita lakukan eksekusi di tingkat pengadilan negeri. Nah, setelah eksekusi itu kewenangan pembinaannya ada di Dirjen Pas, dan kita tahu di Dirjen Pas juga ada peraturan-peraturan yang mengatur soal ini. Kewenangan KPK sampai pada proses eksekusi dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Karir Andi Malarangeng sebagai Menpora di era pemerintahan SBY terhenti akibat kasus Hambalang. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Andi Malarangeng terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 463,668 miliar rupiah, sehingga divonis hukuman 4 tahun kurungan penjara. Sebelumnya ketika ditetapkan sebagai tersangka, Andi tak hanya lengser dari kursi menteri. Ketika itu Andi juga menyatakan mundur dari jabatan sekretaris dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat serta Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tim Liputan Metro TV. Partai Demokrat nyatakan membuka pintu jika Andi Alfian Malarangeng ingin kembali berkarya di partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Apalagi selama ini pemikiran Andi dikenal cukup bagus untuk kemajuan Partai Demokrat. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta. Menurut Didi, Demokrat sudah mendengar kabar bebasnya Andi yang mendapat cuti menjelang bebas Jumat 21 April lalu. Menurut Didi, kasus korupsi Hambalang yang menjerat mantan Menpora itu adalah masa lalu Andi yang tidak perlu diingat. Sebab selama ini Andi juga memiliki sisi positif dan pernah berjasa untuk Partai Demokrat. Masa lalu yang kira-kira kurang berkenan, tentu kita tidak bisa melihat ke masa lalu itu. Tentu setiap orang tuh punya hal-hal kelebihan, apalagi Bung Andi ini sebagai dosen, sebagai ahli politik, ya sebagai pengajar, tentu sisi-sisi positifnya ada juga. Jadi kita tidak bisa melihat setiap orang hanya dari sisi negatif. Tentu hal-hal positif yang banyak dimiliki oleh beliau itu tentu bisa menjadi panutan bagi kami semua.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng menjalani hukuman setelah divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Andi dianggap terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu US dollar hasil korupsi proyek Hambalang. Kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat menghentikan karir Andi Alfian Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Andi Mallarangeng terlibat dalam korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar sekitar 463 miliar rupiah ini. Andi Mallarangeng dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan atau korporasi. Dalam kasus ini Andi dianggap terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu US dollar. Atas kesalahan ini Majelis Hakim memvonis Andi Mallarangeng dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara. Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2017, Andi kembali menghirup udara bebas. KPK menilai kebebasan Andi merupakan kewenangan Dirjen Lapas sesuai peraturan yang ada. Sudah menghirup udara bebas namun status Andi masih wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung karena statusnya cuti menjelang bebas atau CMB. Dari Jakarta, Deborah Rani, Metro TV. Narapidana memiliki hak untuk menikmati kebebasannya lebih cepat dari masa hukumannya, misalnya lewat fasilitas remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Kementerian Hukum dan HAM punya aturan memperpendek masa hukuman narapidana, misalnya dengan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 misalnya, pada pasal 3, remisi adalah pengurangan hukuman jika narapidana berkelakuan baik dan menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Pada pasal 8, remisi narapidana korupsi jika bersedia membantu penegak hukum membongkar tindak pidana yang dilakukan dan membayar lunas denda dan uang pengganti. Hak pembebasan bersyarat bisa diperoleh jika narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana. Dengan aturan 2/3 itu tidak kurang dari 9 bulan. Syaratnya pun harus telah berkelakuan baik. Bagi narapidana korupsi diatur pada pasal 53. Hak bebas bersyarat jika narapidana mau membantu membongkar kasus pidananya. Selama masa pidana di Lapas Sukamiskin, Andi Mallarangeng baru sekali mendapat remisi pada Agustus 2015. Andi akan bebas murni Juli 2017. Sebelum bebas murni, Andi diusulkan mendapatkan cuti jelang bebas. Fasilitas cuti menjelang bebas diatur di pasal 61. Yaitu narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik. Lamanya cuti adalah 3 bulan. Pada pasal 62 poin J, keluarga harus memberi surat jaminan bahwa Andi tidak kabur dan mengulangi pidana yang sama, dan Andi melakukan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Jika dilanggar, sesuai pasal 85, keputusan cuti menjelang bebas bisa dicabut. Tim Liputan, Metro TV. Soal bebasnya Andi Mallarangeng ini kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Tetaplah bersama Prime Time News.